Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Perkenalkan, nama aku Naval Agustian. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Di sini saya dengan 3 disiplin terakhir 061 akan membawakan sebuah video mengenai belajar SolidWorks yang kali ini akan berbeda dengan video sebelumnya, karena video sebelumnya kita menggunakan sketch. Kali ini kita akan menggunakan assembly yang akan kita gabungkan beberapa komponen. Jadi di sini mungkin kita akan lebih sedikit menggunakan sketch karena kita akan berfokus kepada assembly, yaitu penggabungan setiap komponen. Nah, assembly sendiri seperti artinya menggabung. Jadi di sini kita akan mempelajari caranya menggabungkan dari beberapa komponen yang telah kita buat, seperti dari project sebelumnya atau mungkin dari komponen yang kita dapat. Oke, jadi tak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Di sini pada SolidWorks kita menggunakan fitur yang namanya assembly, bukan paper tadi. Nah, di sini kita langsung saja ketik assembly. Nah, oke, setelah itu kita akan langsung otomatis dibukakan sebuah file manager. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan komponen-komponen yang sudah kita buat, yang sudah kita miliki, atau mungkin ketika kita ingin mencari komponennya, kita bisa langsung saja seperti ini. Jika filenya berasal dari SolidWorks, biasanya akan langsung ada tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan file yang sudah disediakan. Di sini kita masuk. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan satu persatu seperti ini. Nah, lalu seperti ini. Lalu di sini juga dimasukkan lagi, kita masukin lagi. Dan kita ingin jika bisa langsung beberapa sekaligus, teman-teman bisa langsung ketik Ctrl, pencet satu, lalu Enter. Nah, di sini kita langsung saja bisa langsung ketik satu lagi, lalu di sini juga satu lagi seperti ini, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, di sini gambarnya akan bisa langsung muncul seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, selain kita menggunakan yang sudah disediakan melalui online, di sini saya mendapatkan melalui online, kita juga bisa menggunakan komponen yang sudah kita buat sebelumnya, seperti contohnya seperti ini. Di bagian file CAD-CAM, saya sudah pernah membuat beberapa komponen, contohnya pada video yang pertama ini, seperti ini. Sebenarnya rusak. Salah. Atau mungkin kita bisa buka lagi, import, kita akan buat lagi bersama aja, misal kita bisa sambal aja, teman-teman. 15. Oke, seperti ini, future, straight post. Nah, susah seperti ini, teman-teman. Nah, lalu kita di sini bisa save. Salah. Save sini. Oke, terus A aja. Oke, setelah itu kita bisa lihat ke bagian sini, kita bisa masukin. Nah, seperti ini, teman-teman. Di sini dia akan langsung tersedia. Oke, setelah itu untuk fitur selanjutnya, di sini kita bisa meratakan. Nah, di sini kan beda nih, ini lebih tinggi, ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Nah, di sini kita bisa meratakannya dengan cara kita ketik atasnya ini, lalu kita match. Kalau ini dan ini lalu match. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Yang namanya itu coincidence. Nah, coincidence itu beriritan atau rata. Nah, di sini juga ada paralel. Paralel itu berjajar, lalu perpendikular atau tegak lurus, yang itu bisa menjadi satu. Nah, di sini kita menggunakan tangan atau coincidence karena dia akan berhimpit seperti ini. Jadi dia akan membuat menjadi rata. Misal, oke, seperti ini. Nah, dia akan masuk seperti ini. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan garis dengan garis seperti ini. Nah, di sini dia bisa tidak coincidence, misal paralel seperti ini. Nah, di sini dia bisa dilepas juga, ini bisa menempel. Nah, ini bisa terlepas atau berbeda arah. Nah, bisa seperti ini, teman-teman. Kita coba ini juga. Nah, ini juga bisa coincidence, bisa sejajar juga, lalu bisa perpendikular, dia tegak lurus seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tidak bisa tangan atau konsentrik karena dia bukan berbentuk lingkaran. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, setelah kita sudahi saja, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. So guys, buat materi selanjutnya kita akan masuk ke bagian maze, atau kalau semisal kita di sketch itu seperti hubungannya. Nah, di sini kita menggunakan mesh untuk assembly. Contohnya di sini saya ada dua komponen. Lalu kita masukkan. Lalu seperti ini juga. Nah, di sini match ini berfungsi seperti relasi atau relation yang ada di sketch-nya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menghubungkan antara satu dongeng dengan yang lainnya. Seperti contohnya saya akan membuatnya menjadi menempel atau sejajar. Nah, di sini ada beberapa match. Yang pertama itu ada coincidence. Coincidence itu menempel, kalau ada paralel atau berseberangan tapi sejajar juga. Kemudian ada perpendikular atau tegak lurus, lalu ada tangan jika kita menggunakan lingkaran, lalu ada konsentrik. Nah, ini titik tengahnya. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa uh, menggunakan coba satu-satu, yaitu coincidence dulu. Oke. Nah, di sini kita lihat dia itu masih bisa geser-geser. Nah, ke sana, ke sini. Nah, tapi dia itu sejajar, teman-teman. Jadi enggak ke atas, enggak ke bawah. Jadi saya tarik ke sana, tapi dia tetap sejajar. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, lalu untuk match ini tidak hanya pada sisi, tapi garis juga bisa, dan titik juga bisa. Seperti contohnya seperti ini. Saya akan masukkan titik bagian ini dan juga titik bagian ini. Nah, misal saya ingin mix, nah saya gabungkan seperti ini bisa. Oke. Nah, di sini dia sudah sejajar, namun dia bisanya seperti ini karena ada satu yang terhubung. Nah, bagaimana jika kita ingin menghubungkan lagi? Nah, di sini kita bisa gabungkan ini dengan ini. Nah, kayak hasil sekarang dia sudah full define atau sudah menempel semua. Jadi keseluruhan ini dia bisa menempel dengan sempurna. Nah, yang ini tidak bisa digeser-geser karena dia itu sebagai awalan yang kita kasih atau 0,0-nya. Jadi itu titik pusatnya. Jadi tidak bisa digeser-geser. Nah, semisal saya ingin mencopot semuanya, balik, oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia untuk bagian ininya sudah terlepas. Nah, misal kita ingin membuatnya itu tegak lurus ya, teman-teman. Misal ini dengan titik ini. So, ini dengan ini. Nah, jika kita ingin perpendikular. Nah, di sini dia juga bisa. Nah, dia di sini akan menjadi tegak lurus. Nah, misal ini ditengahkan, teman-teman bisa cari titik tengahnya ini. Nah, ini bisa tegak lurus sempurna seperti ini. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke guys, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita langsung saja ke bagian sini. Teman-teman, jadi di sini kita akan membuat pola seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat gambar yang sama seperti ini menggunakan materi yang sudah kita pakai di image tadi. Oke, sekarang kita langsung kerjakan. Oke, kita mulai dulu aja dari awal biar lebih tepat ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba kita samakan dengan titik saja biar lebih cepat.
Oke, seperti ini, tapi dia masih bisa seperti ini. Sekarang kita titiknya lagi aja. Oke, seperti ini. Kita kasih confidence. Oke, lalu kita ini dengan ini. Kita confidence kan juga. Oke, di sini tidak geser, tidak ke bawah juga. Oke, sudah sama. Oke, teruskan ke blok selanjutnya. Oke, dia sudah sesuai. Sekarang ini juga. Oke, sudah sesuai teman-teman. Dan sini sudah fully define juga. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Di sini kita akan belajar bagaimana kita membuat sudut yang teman-teman. Contohnya di sini saya akan menggabungkan sisi ini dan sisi ini terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya teman-teman, tapi di sini dia bisa bergerak kemana sana sini. Nah, di sini kita akan buat sudutnya, ini kita sudah teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat sudutnya, sebenarnya di sini kita buat 90 derajat. Nah, di sini dia akan bergerak lurus seperti ini. Oke, kita buat menjadi 135. Nah, dia akan seperti ini, atau 360. Setelah dia akan berputar. Oke, dia akan sama seperti ini, lalu 180. Nah, dia akan seperti ini lagi teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba buat dia menjadi 90 derajat. Kemudian ini oh ya. Nah, oke, tadi harus dihapus terlebih dahulu. Oke, misal sini saya akan membuat sejumlah 90 derajat, dan sini saya akan coba membuat kita buat lagi aja. Oke, kita samakan. Lalu untuk ini dan juga ini kita oke, kita seperti ini kan. Lalu ini dan juga ini kita tempelkan saja. Nah, oke, susah seperti ini. Nah, dia kan masih bisa bergerak ke sana dan kemari. Nah, di sini kita bisa mengatur jaraknya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini juga. Nah, ini bisa diatur jaraknya teman-teman. Contohnya di sini mau 80. Nah, dia bisa seperti ini atau mungkin 29. Nah, dia bisa seperti itu teman-teman.
Oke, jadi untuk materi kali ini cukup seperti itu, dan kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kita ke materi selanjutnya. Sekarang saya akan mencoba untuk membuat dari titik sudutnya ini menjadi bagian final. Di sini itu saya salah, harusnya menggunakan dia. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung saja. Di sini kita menggunakan namanya reference, lalu kita koordinat sistem. Nah, di sini kita bisa pilih sudut. Nah, seperti ini. Misal di sini kita untuk X-nya kita di bagian sini, lalu untuk Y-nya yang Y-nya yang ini, lalu untuk X yang ini. Ini, oke, seperti itu. Nah, lalu untuk melihat hasilnya kita bisa masuk ke bagian evaluate, kita masukkan as properties. Nah, di sini keyboardnya kita bisa gunakan koordinat sistem 1. Nah, di sini dia akan berubah dari panggilan awalnya, yang awalnya di sini kita ada di sini teman-teman. Oke, jadi itu untuk materi kali ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan menggabungkan sebuah prototype yang akan kita bentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi kita akan fokus membuat gambar seperti ini. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja ke videonya.
Oke teman-teman, di sini sudah fully define dan sudah sesuai juga dengan gambarnya. Kita lihat di atas sudah mirip. Oke, untuk gambaran ini sudah bisa kita selesaikan dan berhasil. Oke, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya kita akan menggabungkan dua ruang seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buat. Oke, untuk yang teks pertama ini cukup mudah teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat gambar yang seperti ini. Oke, langsung saja kita ke selanjutnya.
Oke, baik teman-teman, ini sudah fully define, berarti untuk X yang kedua sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke X yang terakhir, yaitu X yang ketiga. Oke teman-teman, untuk materi terakhir pada video kali ini kita akan menggambar atau membuat suatu prototipe dengan hasil seperti yang sudah kita ke videonya.
Oke, baik teman-teman, untuk video yang kali ini, untuk materi yang kali ini sudah selesai. Oke, sekarang karena materi selesai, saya sudahi videonya. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.